akan saya record dulu. Ya, sudah terbuka recordnya. Kembali lagi. Selanjutnya Kak Dendi, sudah siap ya? Sudah tersambung? Cek. Oke, siap. Ya, sudah lancar juga suara Kak Dendi. Oke, kita lanjut nih ke bahasan berikutnya nih Kak, tentang keadaan ilahiyat, ya, studi ilahiyat di Turki secara umum Kak. Jadi apa saja sih yang dipelajari di jurusan ilahiyat, lalu kemudian gimana sih lingkungannya, para dosennya, fasilitas kampus mungkin, tetapi mungkin yang lebih khusus pembahasannya nanti tentang pelajaran-pelajaran yang ada di ilahiyat itu apa aja sih Kak, dan apa yang perlu kita siapkan mungkin dari sekarang begitu. Kak Dendi, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi soal jurusan ilahiyat, jadi mungkin saya udah singgung di awal bahwa jurusan ilahiyat itu mungkin nggak jauh berbeda ketika kalian di pondok belajar beberapa ilmu keislaman seperti akidah, fikih, akhlak, tafsir dan lain sebagainya, itu sama aja. Mungkin di sini lebih detail aja penjelasannya kayak gitu. Dan juga dosen-dosen di sini alhamdulillah seperti yang saya bilang sesuai semua. Orang-orang bagus semua, orang-orang profesor semua, yang artinya punya keilmuan yang tinggi. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya membandingkan mungkin Turki sama Mesir kayak gitu. Bagusan Mesir apa Turki, itu nggak bisa dibandingkan gitu kan. Mungkin Mesir yang udah berpengalaman di dalam jurusan ilahiyat, tapi kalau yang aneh alamin pribadi, yang saya alamin pribadi Turki itu, Turki juga luar biasa. Dosen-dosen yang ngajar itu benar-benar ngajarin kita tuh benar-benar nggak ada apa yang namanya ajaran-ajaran lagi, nggak ada sama sekali. Itu luar biasa hebatnya, nggak ada yang seperti itu sih. Jadi untuk dosen-dosen bagus, sesuai dengan apa yang saya harapkan sebelum saya ke Turki. Nah, jurusan ilahiyat sendiri mungkin kalian belum tahu nih, kalau jurusan ilahiyat itu nggak cuma 4 tahun, 5 tahun, kayak gitu. Mungkin dari sekarang kalian harus siapkan yang belum bisa bahasa Arab, mungkin siapin bahasa Arabnya, karena nanti sebelum masuk ke kuliah itu ada namanya muafiyat atau penyetaraan bahasa Arab. Jadi ada ujian bahasa Arab dulu. Kalaupun kalian lulus ujian bahasa Arab itu, kalian langsung dari kan awalnya itu 1 tahun belajar bahasa Turki. Jadi setahun setelah bahasa Turki kalian ikut ujian bahasa Arab, kalaupun lulus langsung semester 1. Kalau misalnya kalian nggak lulus, mau nggak mau harus 1 tahun, hilang lagi 1 tahun untuk belajar bahasa Arab. Jadi makanya kalian yang emang udah niat banget untuk kuliah di Turki, persiapkan dari sekarang bahasa Arabnya. Kak, Turki ini paling gampang gitu muafiyatnya. Enggak juga gitu. Susah, saya bilang susah, karena pada tahun saya 2017 itu sekitar 350 orang yang ikut ujian bahasa Arab, penyetaraan bahasa Arab itu, yang keterima cuma 8 orang. Bayangin. Maksudnya saya bukan ngecilkan, tapi memang sulit, tapi bisa dicapai, bisa capai, karena banyak orang-orang Indonesia yang lulus langsung semester 1 kayak gitu. Tapi memang harus belajar. Kalau nggak belajar, nggak, ya susah juga, sulit. Tapi it's okay sih, menurut saya. Kalau misalnya pun nanti ikut kelas bahasa Arab, nggak ada yang sia-sia. Belajar bahasa Arab nggak sia-sia. Di situ kalian belajar lagi tentang kaidah bahasa Arab. Selain itu juga kalian lebih mempersiapkan diri untuk semester 1. Karena kan nanti semester 1 itu kalian full bahasa Turki. Jadi full bahasa Turki. Jadi kalau kalian menurut saya sih Tomer 1 tahun itu nggak cukup. Jadi pergunain waktu di kelas bahasa Arab itu nanti itu dengan sebaik-baiknya kayak gitu.
Kayak gitu aja sih mungkin keadaan di fakultas ya sama aja mungkin kayak di Indonesia. Di sana ada dosen juga gitu, di sana ada teman-teman juga, di sana juga banyak kayak konferensi lain sebagainya juga sama kayak di Indonesia. Yang membedakan di Turki itu S1 mungkin nggak ada skripsi. Jadi ketika kalian sudah ujian semua sudah diambil, mata pelajaran semua sudah selesai ya langsung lulus gitu. Kayak gitu. Nggak ada perbedaan yang colok sih antara kuliah di Indonesia dan kuliah di Turki, sama aja kayak gitu. Gitu. Baik, mantap, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Dendi. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat rigid ya. Insya Allah jadi gambaran juga teman-teman seperti apa studi di Ilahiyat, terus bagaimana kampusnya, dan seperti apa fasilitasnya. Dan insya Allah teman-teman semoga dengan penjelasan Kak Dendi tadi ya dari awal tentang apa itu TDV sampai dengan tadi bagaimana kuliah di Ilahiyat, studi di Ilahiyat, insya Allah bisa semakin menambah keyakinan teman-teman ya, yang mungkin ragu jadi tambah mantap gitu ya, dan yang sudah yakin mungkin menjadi ragu kembali karena kita sudah memaparkan sejelas-jelasnya gitu ya, kenyataan yang terjadi di sini. Jadi semoga insya Allah nanti jadi pemantap dan juga peragu teman-teman gitu ya, biar bisa memilih yang terbaik, dan insya Allah nanti Allah takdirkan yang terbaik. Seperti itu. Terima kasih. Ada tambahan juga moderator. Ya, maaf. Kayak kartus. Ya, jadi kalau untuk jadi maaf ini iya, jadi kalau untuk kan fasilitas tadi saya belum bahas ya. Fasilitas di sini jujur beda banget sama di Indonesia. Itu yang terpenting. Di Turki itu semuanya saya bilang mewah. Enggak, dari mulai mungkin fasilitas belajarnya, perpustakaannya dan lain sebagainya itu mewah. Kayak gitu aja sih kalau untuk fasilitas. Jadi kalian yang mau belajar di Turki jangan ada negatif thinking, nanti di Turki dapat asrama kayak gimana ya, dapat kuliah di sana kayak gimana ya. Di sini jujur serba mewah. Nggak akan mungkin kalian yang kuliah di Indonesia bisa membedakan lah nanti kalau kuliah di sini kayak gitu. Dan juga terakhir mau saya bilang bahwa yang tadi moderator bilang juga apa yang saya sampaikan memang apa yang saya rasakan di Turki kayak gitu. Nggak ada saya lebih-lebihkan atau saya kurang-kurangin gitu. Jadi ketika kalian ada niat mau ke Turki dan setelah webinar ini, wah dengan penjelasan Kak Dendi ini saya yakin nih untuk kuliah di Turki itu bagus. Tapi ketika kalian mungkin jadi kurang yakin dengan kuliah di Turki, ya apa daya gitu. Tapi itu semua pilihan ada di kalian gitu. Pilihan ada di kalian mau kuliah dimanapun sama aja gitu. Itu semua ada di kalian. Saya menyampaikan di sini dan teman-teman semua menyampaikan di sini. Pilihan ada di kalian, tapi terakhir saya bilang nggak ada nyeselnya kuliah di Turki. Dengan segala kelebihan Turki nggak kalah kok sama universitas-universitas yang ada di Timur Tengah kayak gitu. Baik, sekali, Masya Allah. Itu bisa dilihat di saya Nabi Isa. Terima kasih banyak Kak Dendi atas penjelasannya yang luar biasa dari awal tadi ya. Dan insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang lagi Kak Dendi ya, setelah nanti selesai pembicara kedua, nanti akan ada sesi tanya jawab Kak Dendi. Jadi jangan beranjak dulu, nanti insya Allah akan banyak pertanyaan nih, serbuan pertanyaan dari teman-teman semua tentang kuliah di Ilahiyat dan juga TDV seperti itu. Mungkin kita cukupkan seperti itu bahasan kita tentang TDV bersama dengan Kak Dendi di pembicara pertama teman-teman semua, dan setelah ini kita akan lanjutkan ke bahasan kedua teman-teman, yaitu tentang teknis dan juga syarat dan juga apalagi ya semua hal tentang proses seleksi pendaftaran sampai dengan tuntas tentang beasiswa yang dari TDV seperti itu teman-teman. Pembahasan kedua ini kita tidak sendirian, kita akan bersama dengan narasumber kita, pembicara kedua kita yaitu Kak Anida. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Kak Anida, mungkin beliau sudah siap ya. Assalamualaikum Kak Nida Hoshiyaldinis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
harshful tuh Kak. Biar aku spotlight. Oh ini sudah. Oke, spotlight. Oke, mantap. Ya, apa kabar Kak Nida? Sekarang sedang berada di mana? Alhamdulillah masih hidup ya sampai sekarang. Sekarang alhamdulillah lagi di asramanya Dianet di Kota Bursa. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah, luar biasa ini. Berarti aman ya Kak Nida ya? Nggak ada positif corona atau mungkin teman yang kena tracing gitu nggak ada ya? Aman ya? Alhamdulillah, insya Allah nggak ada. Alhamdulillah, luar biasa. Nih alhamdulillah nih Kak Nida sudah meluangkan waktunya juga dan beliau juga sudah siap, sudah lancar juga suara dan visualnya. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita, teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman perlu kita kenalkan juga ke teman-teman semua tentang pembicara kedua kita. Nama lengkapnya adalah Putri Anida, atau lebih akrab bisa dipanggil nanti Kak Nida begitu ya. Beliau berasal dari Pontianak, teman-teman. Pontianak itu Kalimantan mana ya? Kalimantan Barat kalau nggak salah ya. Ya, dari Kalimantan Barat, dan beliau adalah awardee TDV, Kak Nida adalah awardee TDV tahun 2021. Jadi tahun kemarin, teman-teman. Masih sangat update, insya Allah masih dekat sama tahun ini gitu ya. Masih beda setahun, dan nanti ya bisa memandu teman-teman semua untuk teknis pendaftaran gitu secara langsung, dan insya Allah nantinya teman-teman juga bisa nanya langsung gitu ya. Kak Nida ini luar biasa sekali teman-teman prestasinya. Yang luar biasa adalah beliau ini salah satu atau mungkin satu-satunya lulusan terbaik ketika SMA, betul ya Kak ya. Beliau adalah alumni dari Al-Fitian Kuburaya Islam High School, lulusan terbaik di tahun 2021 ya Kak ya. Dan Kak Nida ini juga punya sebuah platform teman-teman, platform tentang pengembangan diri gitu ya, dan juga ada berbagi informasi juga tentang kepekaan sosial gitu ya teman-teman. Nanti bisa cek di Instagram @ranahpejuang, dan Kak Nida ini adalah foundernya kalau nggak salah ya Kak ya. Nanti juga Kak Nida mungkin bisa cerita lebih banyak tentang Ranah Pejuang ini apa sih Kak, sekalian gitu ya, biar teman-teman bisa tahu gitu ya. Seperti itu teman-teman, mungkin seperti itu saja yang bisa saya kenalkan. Nanti Kak Nida juga bisa berkenalan lebih panjang dan lebih dalam dengan teman-teman semua lewat Instagram juga nanti insya Allah. Nah, kita langsung aja nih Kak ke pembahasan kita nih tentang teknis pendaftaran, syarat, terus sampai dengan diterima nantinya. Dan sepertinya Kak Nida juga sudah mempersiapkan PowerPoint, betul ya Kak ya? Sudah mempersiapkan materi untuk ditampilkan? Insya Allah. Oke, mantap, luar biasa. Sudah bisa share screen juga ya Kak ya? Mungkin bisa dicoba dulu, kalau ada kendala nanti kita... Oke, sudah aman Kak? Mungkin udah terlihat. Oke, sudah terlihat, sudah terbaca juga. Teman-teman nanti bisa disimak untuk kurang lebih mungkin 20 menit ke depan. Kepada Kak Nida disilakan. Baik, sebelumnya saya mohon maaf, saya izin mute dulu ya teman-teman semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman semuanya, sebelumnya Anida ucapkan terima kasih banyak nih kepada kakak-kakak tdv.wardi.id yang Masya Allah teman-teman semuanya ya hari ini berjuang sama-sama sehingga terciptalah seminar hari ini atau sharing hari ini teman-teman semuanya. Benar-benar kita bersyukur sama-sama ya teman-teman semuanya bisa bertemu di webinar hari ini. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, puji syukur dulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di webinar kali ini teman-teman semuanya. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya nih 100 orang yang ada di sini adalah orang-orang pilihan yang memang Allah takdirkan alhamdulillah untuk sama-sama berjuang dan menuntut ilmu di webinar kita kali ini. Dan sholat beriring salam semoga selalu tersampaikan teman-teman semua kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik teman-teman semuanya, tidak perlu berpanjang lebar ya. Hari ini insya Allah kita sama-sama bakal ngebahas tentang Turkiye Diyanet Vakfı Scholarship untuk undergraduate program atau untuk teman-teman yang mau daftar S1 gitu teman-teman.
Oke, sebelumnya aku mau tanya teman-teman, apa kabar? Masih semangat nih? Ini materi yang kedua. Gimana nih malam di Indonesia? Masih pada semangat nggak? Masih pada semangat nggak? Masih dong Kak, masih. Masih ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Dan yang pertama teman-teman semuanya, kita udah dengerin tadi ya penjelasan dari Bang Hafizan dan pemateri kita pertama yang Masya Allah banget tadi dari moderator dan pemateri kita yang Masya Allah banget teman-teman semuanya. Semoga bisa menambah motivasi dan semangat kita untuk berjuang ke pendidikan selanjutnya. Jadi hari ini Anida bakal ngebahas lebih fokus lagi tentang Turkiye dan Wakfe ini. Gitu teman-teman semua. Bismillah. Oke. Bismillah. Yang pertama, teman-teman semuanya, kita bakal ngebahas tentang persyaratan mendaftar beasiswa ini atau beasiswa Turkiye dan Wakfe Scholarship ini. Persyaratan yang pertama, teman-teman semuanya bukan warga negara Turki. Dan insya Allah teman-teman semuanya bukan warga negara Turki ya yang ada di sini ya. Masih warga negara Indonesia atau mungkin negara lainnya, asalkan bukan warga negara Turki. Itu yang pertama teman-teman semua. Yang kedua, usia tidak melebihi 21 tahun ketika mendaftar. Kemudian selanjutnya adalah tidak memiliki masalah kesehatan, baik fisik dan mental, yang dapat menghambat proses belajar selama di Turki. Kita lanjutkan, telah atau akan lulus pada bulan Juli di tahun pendaftaran dari sekolah menengah atas setara dengan kelas 12 di Turki dengan nilai rata-rata rapot minimal 70. Jadi intinya teman-teman semuanya, kalian yang masih kelas 12 SMA ataupun teman-teman yang udah lulus itu bisa mendaftar beasiswa Turkiye dan Wakfe Scholarship ini. Jadi nggak mesti udah lulus SMA baru bisa daftar, nggak mesti teman-teman, tapi teman-teman yang sekarang statusnya masih kelas 12 SMA di Indonesia itu udah bisa daftar beasiswa ini. Dan yang kelima, tidak mengambil cuti pendidikan lebih dari 2 tahun setelah lulus SMA atau tidak gapir lebih dari 2 tahun. Sebenarnya teman-teman semuanya mungkin nih ada yang ketakutan, Kak kalau aku gapir lebih dari 2 tahun itu gimana? Sebenarnya itu bukan masalah ya teman-teman. Maksudnya adalah kenapa di sini tidak gapir lebih dari 2 tahun? Maksudnya adalah yang penting umur teman-teman semuanya mencukupi di syarat ini. Gitu teman-teman semua. Jadi tidak perlu diambil pusing. Itu untuk persyaratan mendaftarnya. Kita lanjutkan lagi teman-teman semuanya ke poin nomor 6. Di sini tidak memiliki catatan disiplin dari sekolah atau catatan hukuman dari negara. Yang ketujuh, pelajar yang sedang menempuh pendidikan di Turki tidak dapat mendaftar program beasiswa S1 Studi Islam Turkiye dan Wakfe. Kemudian yang ke-8, pelajar yang sebelumnya merupakan siswa dari Yayasan Turkiye dan Wakfe yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan manapun dapat mendaftar beasiswa S1 jika beasiswa dari Yayasan Diyanet belum berakhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan teman-teman semuanya ke persyaratan wajib. Nah, persyaratan wajib ini berkas ya teman-teman semuanya. Di sini bisa kita simak sama-sama dan teman-teman semuanya, aku mohon kepada teman-teman tolong dicatat nih poin-poin pentingnya. Karena menurut Anida pribadi, ini benar-benar penting untuk proses teman-teman ke depannya. Jadi bisa dicatat ataupun di screenshot mungkin beberapa poin-poin yang memang sangat sangat penting gitu ya. Oke, Anida akan bacakan tentang persyaratan wajib nih ya teman-teman. Yang pertama, memiliki identitas diri berupa KTP atau paspor gitu. Karena nantinya ini akan kalian upload di aplikasi. Selanjutnya, ada persyaratan wajibnya juga transkrip nilai dan ijazah SMP teman-teman semua. Lanjut lagi, transkrip nilai SMA semester 1 sampai 5 berbahasa Inggris atau bahasa Arab bagi kelas 12. Oke, jadi untuk teman-teman yang masih kelas 12 nih, belum lulus SMA, belum punya ijazah teman-teman semuanya, maka menggunakan transkrip nilai SMA semester 1 sampai 5. Gitu. Terus bisa dilihat di sini bisa berbahasa Inggris atau berbahasa Arab. Selanjutnya, transkrip nilai SMA semester 1 sampai 6 atau mungkin di belakang ijazah itu ya teman-teman, bagi yang telah lulus. Jadi teman-teman semuanya yang udah lulus SMA, yang udah punya ijazah, maka menguploadnya ijazah SMA. Gitu teman-teman semua.
Selanjutnya ini di poin nomor 5 tadi, kita ulangi lagi ya, ijazah dan transkrip nilai SMA asli, teman-teman semua. Kemudian lanjut CV dan letter of intent dalam bahasa Inggris. Oke, pertanyaan mungkin langsung muncul nih di sini. Letter of intent itu apa, Kak? Nah, letter of intent itu semacam esai ya, teman-teman semuanya. Jadi nanti ketika kalian mendaftar beasiswa Turkiye Denut Vakfı ini, teman-teman, akan disediakan kolom untuk mengisi esai tersebut dalam bahasa Inggris. Dan selanjutnya ada surat rekomendasi berbahasa Inggris. Gitu teman-teman semua. Dan teman-teman bisa lihat ya di sini ada ya, ada contoh dari KTP ataupun paspor. Jadi nanti teman-teman KTP atau paspor yang kalian sertakan nanti di aplikasi itu di-scan. Nah, itu bentuknya seperti itu teman-teman semua. Bisa dilihat ya seperti itu. Jadi bagian yang itu yang nantinya kalian upload ke pemberkasan. Gitu. Jangan lupa catat yang penting ya, teman-teman. Kita lanjutkan. Kemudian di sini kita lanjut ke persyaratan tambahan, teman-teman semua. Jadi persyaratan tambahan ini kalau secara logikanya, teman-teman, tidak wajib, tapi menurut Anida dan mungkin bagi kakak-kakak yang lain, ini bisa menambah gitu. Makanya namanya persyaratan tambahan. Jadi yang pertama, persyaratan tambahannya teman-teman semua ada sertifikat lomba, seminar, atau penghargaan. Kemudian ada juga sertifikat pengalaman magang atau kerja atau pengabdian. Kemudian ada juga sertifikat ujian bahasa asing di sini teman-teman dan sertifikat hasil karya. Jadi itu sebenarnya tambahan itu tidak wajib teman-teman semuanya. Kayak gitu. Cuman mungkin bagi teman-teman yang ada itu sangat bisa untuk disertakan nanti ketika teman-teman mendaftar beasiswa Turkiye Denut Vakfı ini. Gitu teman-teman semuanya. Ini untuk persyaratan tambahan ya. Dan kita lanjut nih. Kita lanjut ke cakupan beasiswa. Biasanya teman-teman semuanya kita tahu nih bahwasanya terkadang ya kalau kita daftar beasiswa itu pasti hal yang pertama, salah satu hal terpenting yang pingin kita tahu teman-teman semuanya adalah Kak, fasilitas beasiswanya apa sih gitu. Kemudian apakah ini 100% gitu. Jadi sama-sama nih kita bahas tentang cakupan atau fasilitas dari beasiswa Turkiye Denut Vakfı ini ya teman-teman semua. Yang pertama teman-teman bisa lihat di sini tiket pulang pergi Indonesia ke Turki, Turki Indonesia, Indonesia Turki gitu ya maksudnya setiap tahun, Masya Allah. Kemudian tunjangan asuransi kesehatan, tunjangan biaya izin tinggal, uang saku bulanan, kemudian ada lagi tunjangan buku setiap awal semester, asrama dan makan 2 kali sehari, pagi dan malam, teman-teman semua. Kemudian ada gratis les bahasa Turki selama 1 tahun, atau mungkin teman-teman sering dengar kata-kata Tomer itu sekolah bahasa Turki, atau maksudnya kita belajar bahasa Turki di situ fokus selama 1 tahun. Dan ada juga nih gratis les bahasa Arab selama 1 tahun teman-teman semuanya. Dan insya Allah masih banyak hal-hal yang sangat Masya Allah lainnya gitu ketika kalian mendapatkan beasiswa Turkiye Denut Vakfı ini. Gitu teman-teman. Jadi Masya Allah banget ya dari sini kita bisa lihat bahwa saya ternyata cakupan beasiswanya nggak main-main dan fasilitasnya sangat Masya Allah. Gitu teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Kita lanjut, ternyata teman-teman tadi udah kita baca sama-sama, kita bahas bersama-sama tentang fasilitas yang udah super Masya Allah. Ternyata nggak sampai di situ teman-teman, masih ada lagi fasilitas penunjang atau fasilitas tambahan gitu. Yang pertama teman-teman bisa lihat di sini ada camp musim dingin atau musim panas. Wah keren banget ya. Terus ada perpustakaan dan fasilitas olahraga. Ada lagi kegiatan ekstrakurikuler seperti bahasa Arab, tafsir, Quran, dan lain-lain. Kemudian ada juga konferensi, simposium, kursus, panel, dan penelitian akademik. Jadi lengkap deh insya Allah. Gitu. Nah, baik teman-teman semuanya, tadi sudah kita sama-sama bahas mengenai seputar pemberkasan, kemudian seputar syarat-syarat, fasilitas, dan sebagainya. Sekarang teman-teman semuanya, karena sebentar lagi beasiswa Turkiye Denut Vakfı ini dibuka, maka tahap yang terpenting atau yang pertama yang bakal kita bahas selanjutnya adalah terkait tutorial pendaftaran. Gitu. Jadi teman-teman, bismillah kita niatkan sama-sama hari ini kita nuntut ilmu, kita belajar, dan
Bismillah, kita luruskan dulu niat kita ya teman-teman semuanya. Semoga Allah permudah kita semua. Bismillah. Kita lanjut ke tutorial pendaftarannya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya bisa lihat ya di sini. Jadi di sini kakak-kakak semuanya sudah menampilkan terkait website resmi dari Turkiye Diyanet Vakfı ini, teman-teman semua. Bisa langsung di screenshot atau dicatat ya. Di sini sudah kami sediakan terkait websitenya. Nanti teman-teman semuanya, ketika teman-teman semua mau membuat akun atau mau mengisi pemberkasan, nah larinya ke sini, ke website ini teman-teman semua. Jadi aku harap teman-teman tolong dicatat atau tolong nanti langsung dibuka deh intinya untuk website ini. Dan di sini udah ada tanda lingkaran merah ya teman-teman semuanya, bahwasanya untuk S1 kita mendaftarnya ke sini nih. Ke Uluslar Alase Ilahiyat Lisans Program. Gitu. Baik, bismillah. Kalau misalnya teman-teman nanti udah tekan yang itu, teman-teman semuanya, nanti bakal muncul seperti ini. Kemudian teman-teman klik Shimdi Bashburu ya. Dan bisa di ini ya teman-teman semua, bisa dipilih bahasanya. Di situ ada Turkce, English, kemudian ada bahasa Arab, ada bahasa Perancis, sama ada bahasa Rusia. Gitu. Itu intinya teman-teman bisa mencari bahasa yang memang memudahkan teman-teman untuk mendaftar atau mengisi berkas-berkasnya gitu. Nah, nanti ketika teman-teman udah masuk ke websitenya, itu nanti di sini ada login-nya ya teman-teman. Kalau ternyata kenyataannya teman-teman semua belum punya akun, maka tahap pertama yang memang harus teman-teman lakukan adalah membuat akun. Oke, langsung kita coba bahas sama-sama. Di sini kalau misalnya kita bukan member atau maksudnya kita belum punya akun, maka yang pertama adalah kita klik sign up di sini. Nah, ketika teman-teman semuanya mengklik sign up, maka teman-teman bakal ketemu nih sama kolomnya seperti ini. Di sini bisa kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, kalian bakal disuruh untuk mengisi nationality. Kita nationality-nya apa? Indonesia, maka tulis di situ Indonesia atau pilih opsi Indonesia. Kemudian di situ ada identity card no entry, kalian bisa isi mungkin ini ya KTP atau mungkin nggak ada, kalau nggak ada mungkin bisa paspor atau mungkin bisa nik kartu keluarga gitu. Kemudian di sini ada name, second name sama surname, bisa teman-teman isi di situ pelan-pelan teman-teman. Kemudian ada di sini gender, bisa diisi, kemudian ada birth date atau mungkin apa ya, tanggal lahir teman-teman semuanya, nanti bisa langsung diisi di situ. Kemudian ada di situ birth country atau negara teman-teman lahirnya di mana, birth city, teman-teman ini di mana nih lahirnya gitu, di kota mana gitu. Nah, kemudian lanjut di sini ada email address. Oke, kita bahas sama-sama mengenai email. Di sini teman-teman sudah kakak-kakaknya cantumkan secara besar ya, yang tulisan di kolom kuning itu, bahwasanya pastikan email yang didaftar merupakan email aktif, karena akan ada email aktivasi akun. Jadi, poin penting banget nih untuk teman-teman semua, di sign up ini ketika kalian mengisi di sini email address, maka tolong sertakan email yang benar-benar kalian aktif atau sering dicek gitu teman-teman semuanya. Karena nantinya ketika kalian udah daftar nih, udah mengisi ini semua, udah menekan kata register itu, udah menekan tombol register itu, maka nantinya setelah beberapa saat kemudian bakal ada email aktivasi akun yang memang datang langsung dari pihak Diyanetnya. Gitu teman-teman semua. Dan lanjut lagi di sini ada phone number-nya ya. Kalau misalnya memang nomor Indonesia, maka isilah dengan nomor Indonesia. Kemudian ada lagi di sini secret question. Nah, secret question ini teman-teman semuanya adalah mungkin pertanyaan singkat yang mana cuman kalian yang tahu pertanyaan dan jawabannya. Semisal contoh, nama saya dan jawabannya Anida. Jadi emang benar-benar kayak simple, mudah diingat dan cuman kalian yang tahu. Main 6 ya. Betul. Dan lanjut lagi di situ ada password, nanti teman-teman bisa langsung mengisi passwordnya di situ.
Dan terakhir di situ ada kata-kata I have read and understood all information. I confirm that my information is correct. Jadi teman-teman di sana mereka menyuruh kalian untuk memastikan bahwasanya di sign up ini ketika kalian mendaftar atau ketika kalian melengkapi data pribadi pertama ini dalam pembuatan akun, mereka memastikan nih bahwasanya semua yang kalian isi di sini adalah real, memang benar-benar dari kalian gitu. Dan setelah kalian periksa lagi di sign up ini, maka tekan yang register itu. Dan nanti setelah kalian tekan register, maka tunggu aja teman-teman semuanya, mungkin beberapa saat, beberapa menit, atau mungkin beberapa lama gitu ya. Nantinya insya Allah bakal ada email aktivasi akun. Gitu. Baik, kita lanjut. Kalau gitu, bismillah ya teman-teman, kita lanjut lagi nih ke tahap selanjutnya. Di sini ada saran nih dari admin bahwa saya pilih menu English dan lengkapi semua isiannya sampai muncul centang hijau. Jadi intinya adalah kalian boleh memilih bahasa manapun yang menurut kalian itu mudah ya teman-teman semua. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada nih yang udah ditandai merah ya. Di situ ada checklist hijau. Jadi teman-teman semuanya, kalau misalnya ada checklist hijau itu, berarti semua berkasnya sudah lengkap. Nah, sebelumnya teman-teman, ketika nanti teman-teman membuat akun, itu sepertinya checklist hijau itu tanda silang kayak gini ya, silang merah. Nah, berarti semua tanda yang, semua semua poin yang ada tanda merahnya itu teman-teman, atau silang seperti ini, itu berarti wajib untuk kalian isi secara lengkap. Gitu. Semisal my profile. Nah, di situ my profile itu nanti kalian mengisi lagi nih data kalian. Bisa jadi ada beberapa hal penting yang nantinya kalian isi seperti nama lengkap, kemudian mungkin tanggal tanggal lahir, kemudian ada juga nanti identity card atau maksudnya lebih kepada kayak pengenalan diri kalian, mungkin bisa paspor, bisa KTP atau mungkin bisa kartu keluarga teman-teman semuanya. Dan di My Profile ini nantinya kalian juga harus menyertakan CV, curriculum vitae itu teman-teman semuanya di My Profile ini. Jadi itu adalah beberapa hal yang nanti akan kalian isi di My Profile ini. Kemudian nanti kalau misalnya udah lengkap ya teman-teman semuanya dari semua hal yang mereka minta, nanti secara otomatis di My Profile ini bakal berubah sendiri jadi tanda checklist hijau yang kayak teman-teman lihat sekarang. Lanjut di sini ada My Family Information, teman-teman semua. Jadi My Family Information ini kalian mengisi mungkin minimal ya, ayah dan ibu. Dan di My Family Information ini nanti seperti kalian bakal ditanya nama ibu kalian, nama ayah kalian, terus juga ada pendapatan orang tua, itu isinya di My Family Information. Kita lanjut ke My Contact, teman-teman semua. Nanti di situ teman-teman mengisi apa yang mereka suruh kontak teman-teman itu nanti memang ada di My Contact ini. Kita lanjut ke bawahnya ya, ke bawah My Contact ada My Work Experience. Nah, Work Experience ini teman-teman semua, kita bisa lihat bahwasanya tidak ada tanda centang hijau, jadi itu semua tidak wajib untuk diisi. Nah, cuman poinnya atau catatan penting yang ingin Anida sampaikan adalah ketika mungkin teman-teman pernah magang atau pernah kerja, punya pengalaman dan sebagainya, maka My Work Experience ini bisa diisi, teman-teman semua. Tapi bagi yang nggak ada, nggak usah khawatir, karena itu tidak diwajibkan untuk diisi. Kita lanjut ke My Health Information. Nanti di sini ada beberapa poin ya yang teman-teman akan isi terkait kesehatan, jadi nggak perlu khawatir. Nah, untuk teman-teman semua mungkin bakal ada yang bertanya, Kak, apakah surat kesehatan itu ketika pendaftaran atau tahap pemberkasan ini, apakah kita harus membuat surat kesehatan? Nah, FYI teman-teman semuanya, for your information gitu ya, secara kerennya, untuk di tahun sebelumnya itu ada teman-teman, tapi ketika di tahun 2021, ketika itu kami tidak mendapati kolom untuk mengupload surat kesehatan. Gitu. Jadi ketika teman-teman nantinya di tahun 2022 melihat aplikasi itu kalian lihat dulu, kalian teliti dulu apakah memang wajib ada
punya surat kesehatan ketika mendaftar atau tidak perlu gitu ya. Jadi teman-teman silahkan dilihat di tahun 2022 ini terkait My Health Information-nya itu akan bagaimana. Kayak gitu. Dan kita lanjut ke My Country Experience, itu tidak wajib teman-teman semua, nggak perlu khawatir. Kemudian ada My Education Information. Teman-teman semua, My Education Information itu kita mengisi terkait SMP dan SMA kita. Gitu. Jadi semisal kita mau mengupload ijazah SMP, itu di mana kita menguploadnya itu di bagian ini, My Education Information. Nanti di situ teman-teman bisa ditelaah lagi atau diisi pelan-pelan teman-teman semua. Jadi di My Education Information itu ya, jangan lupa. Kemudian di situ ada My Activity Information. Nah, My Activity Information ini teman-teman semuanya di sini kalian mengisi sertifikat gitu. Mungkin teman-teman ada yang punya sertifikat lomba, kemudian sertifikat seminar dan lain sebagainya, maka isinya di sini di My Activity Information. Gitu teman-teman semua. Dan mungkin ada yang nanya nih, masih ada yang nanya, Kak, sebenarnya kalau sertifikat itu ditranslate nggak? Nah, teman-teman nggak perlu khawatir karena sertifikat itu tidak perlu ditranslate. Jadi benar-benar kayak pure sertifikat yang seperti yang di atas tadi udah kita jelasin ya, bentuk sertifikatnya itu kayak gimana ketika di-upload. Nah, kayak gitu teman-teman semua. Jadi nanti di My Activity Information ini bakal ada kolom kalian bisa menjelaskan terkait sertifikat apa yang kalian upload. Gitu. Itu adanya di My Activity Information. Dan yang selanjutnya ada My Reference Information, teman-teman semua. Kalian bisa lihat ya, itu tanda checklist terakhir. Itu adalah surat rekomendasi. Jadi teman-teman semua ketika mau mengupload surat rekomendasi itu di bagian yang terakhir itu di My Reference Information. Gitu teman-teman semua, itu terkait pemberkasan. Kalau nih di oke ya teman-teman, mungkin udah jelas ya tadi, yang hijau itu berarti harus diisi, dan semisal nih kalian udah ngisi beberapa nih, misalnya My Profile ya, kalian udah mengisi beberapa, cuman masih tanda merah. Nah, berarti kalau misalnya masih tanda silang merah, berarti kalian harus lebih teliti lagi. Mungkin ada bagian yang belum lengkap gitu. Jadi intinya adalah kuncinya ketika mengisi ketika kalian mengisi aplikasi, teman-teman semuanya, pelan-pelan aja, jangan terburu-buru, dan banyak-banyak baca doa. Kayak gitu. Semoga Allah permudah selalu. Nah, kita lanjutkan. Ketika semuanya sudah terisi ya, ketika semuanya udah terisi nih teman-teman, kalian bisa lihat bahwasanya akan muncul banyak sekali checklist hijau ya. Itu pasti menurut Anida hatinya juga jadi lebih menggebu-gebu dan lebih semangat gitu ya ketika semuanya udah hijau gitu. Nah, setelah itu nanti teman-teman pilih yang ini nih. Setelah semua terisi, pilih Apply Program Application di bagian My Application. Jadi nanti teman-teman semuanya pilih yang My Application itu, kemudian pilih International Theology License Program. Gitu teman-teman semua. Baik, kita lanjutin lagi nih. Setelah Apply, di bagian Home akan muncul pilihan untuk mengisi letter of intent dan memilih universitas. Gitu teman-teman semua. Jadi ketika nih pemberkasan kalian udah selesai, kemudian udah selesai ya, udah centang hijau semua gitu. Nanti kalian bakal ketemu di bagian Home itu akan muncul pilihan untuk mengisi LOI atau esai dan memilih universitas gitu. Jadi LOI atau esai dan universitas ini kalian pilihnya itu ketika semua pemberkasan itu udah selesai. Gitu. Begitu teman-teman. Dan ada beberapa poin penting ya mungkin yang ingin Anida sampaikan kepada teman-teman semuanya sebelum nih kita lanjut ke pertanyaan atau sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh moderator. Jadi teman-teman benar-benar saran yang ingin dan benar-benar Anida tekankan adalah teman-teman harus perhatikan deadline ketika mendaftar beasiswa.
Deadline itu sangat penting teman-teman semua. Kenapa? Karena jangan sampai teman-teman semuanya baru mengsubmit atau baru menyiapkan semuanya itu di hari-hari terakhir pemberkasan atau di hari-hari terakhir pembukaan beasiswa ini. Kenapa teman-teman semuanya? Karena berdasarkan pengalaman, biasanya ya 5 hari terakhir itu websitenya ini udah berat banget teman-teman. Karena yang mengakses itu bukan cuma orang-orang dari Indonesia, melainkan dari seluruh dunia. Jadi sebenarnya saran dari hati yang terdalam nih teman-teman semuanya, bahwasanya maksimal lah 5 hari sebelum pendaftaran ditutup, teman-teman semuanya udah siap sama tahap pemberkasan ini atau tahap yang pertama ini. Jadi teman-teman, selagi masih ada waktu mulai dari sekarang, mungkin bisa dicicil pelan-pelan terkait pemberkasan. Mungkin bisa dicoba bikin LOI-nya mulai dari sekarang, mungkin bisa diisi mulai dari sekarang, atau mungkin bisa bikin akun mulai dari sekarang, pelajari gimana aja cara mengisinya, kemudian mungkin berkas apa aja yang teman-teman memang harus persiapkan mulai dari sekarang, berkas apa aja yang mungkin memang harus kalian persiapkan dari jauh-jauh hari, itu memang udah harus dipersiapkan mulai dari sekarang, gitu teman-teman semua. Jadi, jangan sampai kejadiannya teman-teman baru apply, mungkin seperti di hari-hari terakhir, di detik-detik terakhir penutupan ini teman-teman, kemudian ternyata websitenya error, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Jadi intinya adalah lebih baik kita menanggulanginya dengan tidak terburu-buru, kayak gitu, untuk terkait meng-apply beasiswa ini. Begitu saja dari Anida, dan Anida kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman penjelasan dari Kak Nida barusan. Komplit sekali, luar biasa ya. Insya Allah seharusnya penjelasan yang udah komplit tadi setidaknya meminimalisir atau semakin mempersedikit mungkin ya ketidakjelasan atau kekurang jelasan yang ada di benak teman-teman semua. Tapi jika ada yang teman-teman ingin tanyakan, silahkan bisa raise hand terlebih dahulu untuk bisa langsung on mic atau bisa disampaikan di kolom chat. Tapi karena waktu kita terbatas teman-teman, sekali lagi jangan khawatir kalau pertanyaan teman-teman belum sampai nih, belum terjawab pada kesempatan webinar kali ini. Selanjutnya setelah ini kita akan ada sesi Q&A, question and answer di IG, live IG. Di situ teman-teman bisa bebas tanya sebanyak-banyaknya, nanti akan dijawab oleh Wardi yang nanti akan melaksanakan live IG, dan itu akan dilaksanakan beberapa kali dalam beberapa pertemuan. Jadi insya Allah teman-teman bisa terjawab semuanya di sana. Oke teman-teman, dua pembicara kita ya pada malam hari ini ada Kak Nida dan Kak Dendi siap menjawab pertanyaan teman-teman. Nanti silahkan kita akan dahulukan dulu teman-teman yang sudah resen yang akan on mic dan bertanya langsung kepada pembicara kita. Nanti silahkan perkenalan dulu Kak, nama, asal daerah, dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Apakah kepada Kak Dendi atau Kak Nida atau dua-duanya? Silahkan dari Kakak dulu. Kakak, ya silahkan Kakak. Suara saya terdengar ya Kakak? Mungkin bisa on cam. Oke, silahkan. Saya beri waktu 1 menit Kakak. Silahkan. Mohon maaf ini nggak bisa on cam. Mungkin pakai suara aja Kak. Iya, silahkan. Tidak masalah. Silahkan perkenalan dulu Kak, asal daerah, ditujukan kepada siapa pertanyaan, kemudian dilanjutkan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kakak dari Banten. Pertanyaan untuk Kak Anida. Apa faktor terbesar yang membuat kita lulus berkas minimal lah? Apabila nggak sampai lulus ke sesi wawancara, mungkin minimal bisa lulus berkas dulu lah Kak gitu. Kemudian satu lagi Kak ya, pertanyaan pendek ini. Bukanya TDV ini kalau nggak salah awal Februari ya, sampai tanggal berapa mungkin? Mungkin itu aja, terima kasih. Terima kasih banyak Kakak. Tadi asalnya dari mana Kakak? Dari Banten Kak. Dari Banten, iya. Untuk pertanyaan kedua langsung saya jawab ya. Untuk periode pendaftaran untuk S1 atau program sarjana, teman-teman bisa mulai upload berkas dan segala macam itu mulai dari tanggal 1 Februari teman-teman. 1 Februari sampai dengan 15 Maret kalau tidak salah ya. Silakan teman-teman dipersiapkan, tapi teman-teman dari sekarang udah bisa bikin account
dan udah bisa register, jadi teman-teman udah bisa lebih awal, lebih siap ya. Oke, kemudian tadi S2 juga pertanyaan, sama ya? ya bagaimana Kak, diulang? S2 juga sama. S2 nanti akan ada webinar selanjutnya, Kak. Jadi nanti bisa dipantengin terus, stay tune di akun IG @tdvworld.id. Akan ada webinar selanjutnya yang lebih detail mengenai S2, seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk pertanyaan yang pertama tadi, Kak ditujukan ke siapa? Ke Kanida. Kanida, oke. Ya. Oke, silakan Kak Nida. Bismillahirrahmanirrahim ya. Aku merinding nih dapat pertanyaan kayak gini. Faktor terbesar bisa diterima. Waduh, gimana ya? Jujur, berat ya menjawab pertanyaan ini. Cuman sebenarnya kayak gini teman-teman. Kita itu nggak pernah tahu ya takdir kita tuh akan bagaimana gitu. Jadi sebenarnya terkait faktor terbesar bisa diterima itu sebenarnya kalau dari kita pribadi bagaimana caranya kita memaksimalkan apa yang memang ada dari diri kita. Gitu teman-teman semua. Mungkin teman-teman bisa perkuat di pengalaman atau mungkin di pemberkasan bagaimana caranya kalian pelan-pelan gitu, pelan-pelan isi pemberkasan ini, jangan terburu-buru, intinya adalah teliti ya, itu untuk terkait itu untuk terkait ininya, apa namanya, faktor pertama untuk pemberkasan. Waduh, aku blank ya sebenarnya, aku jujur aku takut ngejawab ini, cuman gitu teman-teman semuanya. Intinya adalah ketika memang kalian diberikan suatu kesempatan nih untuk mendaftar, gimana caranya kalian maksimalkan apa yang memang ada dari diri kalian, gitu. Dan terkait bagaimana caranya atau bagaimana bisa diterima itu sebenarnya kembali lagi nih ke jalan doa kita bagaimana ya teman-teman. Kita doa dan memang kalau misalnya memang sudah takdir kita dan ini maka ya insya Allah gitu bakal Allah permudah. Jadi kuncinya yang tadi adalah yang pertama, kalian maksimalkan semaksimal-maksimalnya, semisal nih, ada kesempatan untuk membuat letter of intent atau esai ya teman-teman. Gimana caranya Sekarang kalian bisa maksimalkan, boleh di-mute dulu teman-teman yang lain. Semisal nih ya teman-teman semuanya, ketika pendaftaran pemberkasan ini, semisal ada kesempatan untuk kalian membuat CV atau menyertakan kurikulum vitae ini. Maka bagaimana caranya mulai dari sekarang kalian persiapkan bagaimana sih CV yang baik itu, atau mungkin apa aja sih skill yang mungkin mulai dari sekarang bisa aku cicil untuk kedepannya, untuk masa depan aku, itu menurut aku bisa teman-teman. Jadi tidak hanya kalian mempersiapkan berkas dengan sebaik-baiknya, tapi kalian juga persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya, diri dan mental. Itu salah satunya. Dan jangan putus doa deh, karena mau bagaimanapun teman-teman, kalau misalnya memang kita udah bener-bener ini ya, udah prepare di berkas sebaik-baiknya dan yang lain-lain, kalau misalnya memang itu udah takdir Allah buat kita, maka insya Allah bakal Allah takdirkan. Tapi kalau kenyataannya, Turki dan Utokfe ini memang belum takdir teman-teman semuanya, atau mungkin belum diterima, kalian jangan sedih karena pastinya kalian harus yakin bahwasanya Allah itu memang udah siapkan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Kayak gitu ya. Jadi intinya gitu deh. Banyak doa dan yang terpenting adalah kalian niatkan, ya Allah, kalau misalnya memang Turki dan Utokfe ini memang ada takdir saya, jalan saya, maka tolong permudah saya. Tapi kalau misalnya memang bukan, maka tolong ya Allah berikan saya tempat yang terbaik gitu. Jadi kalau udah punya mindset itu dari awal teman-teman, insya Allah semuanya mudah. Insya Allah, semoga teman-teman semua bisa dikabulkan doa-doa teman-teman maupun orang tua teman-teman juga, dan nantinya tetap teman-teman semangat ya. Yang penting kita ikhtiar dulu gitu ya, Kak Nida ya. Kita menjalani ikhtiar, insya Allah nanti kita serahkan semua urusan kepada Allah dan takdirnya seperti apa. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke moderator, dari yang raise hand, ya bagaimana Kak Dendi? Ada yang ingin disampaikan sebelumnya? Aku mau nambahin sedikit ya tentang. Oh ya, silakan Kak Dendi. Boleh ya? Ini maaf nih, kamera nggak bisa dinyalain, nggak tahu kenapa, ada error. Jadi kan tadi ada yang nanya tentang faktor terbesar ya. Kebetulan kan beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kan saya sebagai interviewer TDV ya, mungkin anak-anak tahun berapa tuh. Faktor pertama itu ada 3 nilai sih, yang ada 3 faktor. Yang pertama itu nilai ininya rapot.
memang ya nggak tahu kenapa, tapi mereka ngelihat banget nilai rapor. Itu yang pertama. Yang kedua itu skill kita. Karena kita kan di sana nulis keahlian kita tuh apa. Misalnya kita bisa bahasa asing, misalnya kita bisa bahasa Arab, kita bisa bahasa Inggris. Terus saya juga punya misalnya punya beberapa karya, saya pernah nulis buku dan sebagainya. Itu faktor pendukung banget sih, karena memang dilihat dari situ sih mereka. Yang ketiga mungkin kalaupun teman-teman sekalian lulus interview gitu, dan yang dilihat itu satu lagi jawaban kalian ketika di interview. Jadi biasanya interviewer itu dari 3 hal itu sih. Jadi nilai rapor, terus keahlian kita, dan ketiga yang tadi saya bilang tuh apa namanya, oke tadi lupa. Ya, pokoknya 3 kali itu nanti dijumlahin dan nilai tertinggi itu bakal lebih apa ya, bakal lolos lah gitu. Nanti diurutkan dari nilai yang tertinggi sampai yang terbawah kayak gitu sih. Jadi yang sekarang mungkin masih SMA, persiapin nilai rapor sebaik-baiknya. Itu sih. Kayak gitu. Iya, makasih moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Dendi atas tambahannya. Insya Allah teman-teman juga bisa mencatat ya tadi apa yang disampaikan oleh Kak Dendi maupun Kak Nida. Dan sebelum kita lanjut ke penanya dari yang sudah raise hand yang akan on mic teman-teman, kita selingi dulu nih ada pertanyaan beberapa tadi, bukan beberapa teman-teman, banyak sekali ya di kolom room chat yang saya juga agak kesulitan untuk merangkum, tapi setidaknya akan coba saya sampaikan ke teman-teman semua. Teman-teman suara saya terdengar ya? Terdengar jelas ya teman-teman ya? Soalnya agak nge-freeze. Dengar, Kak. Oh iya, terima kasih yang sudah menjawab. Oke, yang pertama teman-teman, teman-teman yang bertanya tentang Imam Khatib, silahkan ke akun @lisenesia ya. Jadi mohon maaf teman-teman untuk Imam Khatib, sumber informasinya yang official atau yang resmi ada di akun Instagram @lisenesia teman-teman. Kemudian apakah ada program pasca sarjana untuk TDV ini? Ada teman-teman untuk magister maupun doktor, akan tetapi tidak dibahas di sini teman-teman. Nanti akan ada webinar selanjutnya untuk teman-teman yang tertarik di pasca sarjana bisa ikut di webinar berikutnya. Kemudian surat rekomendasi harus berbahasa Inggris kah? Iya teman-teman. Keempat, batas tenggang pengisian berkas di hari terakhir pendaftaran, benar sekali. Kalau misalkan lebih dari itu ya buat apa ada batas akhir pendaftaran kan? Kemudian total penerima beasiswa TDV tahun 2021 ada 3 orang. Betul ya Kak Nida, teman-temannya Kak Nida, ada 3 orang yang award di tahun 2021. Iya, seingat saya ada 3, di Konya 1 orang, di Bursa 1 orang, dan di Istanbul 1 orang. Di tahun 2020 di angkatan saya ada 8 orang teman-teman. Di tahun sebelumnya itu ada sekitar 9 orang, jadi cukup banyak. Kemudian untuk ijazah, apakah kita bisa terjemahkan sendiri begitu atau harus dibubuhi legalisir dan tanda tangan kepala sekolah? Benar sekali teman-teman. Kalau teman-teman menerjemahkan sendiri, berarti harus ada tanda tangan dan cap basah dari kepala sekolah atau yang berwenang mengeluarkan ijazah. Tapi kalau teman-teman menggunakan jasa penerjemah tersumpah, nah itu teman-teman nggak perlu ada legalisir lagi, seperti itu ya. Kemudian untuk terakhir ini ada pertanyaan dari kolom room chat juga dari Suci Ramadhani asal Medan. Ingin bertanya, kalau akun TDV di bagian sekolah, kalau sekolahnya itu tidak terdaftar di pilihannya, apa yang harus diisi? Ya, jadi mungkin sekolahnya Kak Suci Ramadhani ini tidak terdaftar di kolom pilihan pendaftaran sekolah seperti itu. Mungkin Kak Nida bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan dari Kak Suci ini. Baik, ketika tahun lalu sekolah Nida juga belum ada ya Kak di pendataan aplikasi, jadi jadi milihnya kalau nggak salah ada nantinya opsi if you not find your school choose this option gitu. Itu nanti biasanya memang ada, jadi teman-teman dan kakak-kakak semua bisa langsung dilihat nantinya ya ketika memang udah mengisi terkait sekolah. Kalau misalnya sekolah teman-teman semuanya belum ada nih namanya di situ, maka pilih yang itu. If you not find your school, choose this option. Itu ada insya Allah.
Gitu teman-teman semua. Oh iya, terima kasih banyak Kak Nida. Dilanjut pertanyaan kedua dan ketiga nih Kak. Berkaitan juga dengan berkas, untuk transkrip nilai itu jika tidak diterjemahkan apakah boleh Kak? Sebenarnya transkrip nilai itu mungkin teman-teman nanti bisa ini ya, lebih gimana nih, mungkin dari Bang Hafizan sendiri gimana kira-kira ya terkait transkrip nilai. Tapi kalau misalnya Anida pribadi, teman-teman semuanya, bagaimana caranya kita tadi udah dijelasin ya di slide atau di PowerPoint bahwasanya transkrip nilai itu teman-teman bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu ya. Intinya bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab, dan teman-teman lebih baik belajar untuk menerjemahkan sendiri gitu teman-teman. Jadi maksudnya kita belajar juga, sama-sama belajar, dan kita juga memudahkan pihak beasiswa gitu untuk mengetahui nilai kita. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Nida. Kalau sepengetahuan saya juga untuk transkrip sendiri, selama tahap pemberkasan ya teman-teman, itu teman-teman bisa terjemahkan sendiri sebetulnya. Terjemahkan sendiri, kemudian nanti dimintakan bubuhan tanda tangan kepala sekolah gitu ya, cap basah dan tanda tangannya. Akan tetapi nanti setelah teman-teman lolos, artinya teman-teman sudah lolos berkas interview dan akan berangkat gitu, mereka akan meminta tersumpah dengan legalisir dari dua kementerian, Kementerian Dalam Negeri dan Ralat, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM teman-teman. Jadi teman-teman harus menggunakan jasa penerjemah tersumpah setelah dinyatakan lulus interview dan akan berangkat ke Turki. Begitu ya teman-teman. Oke, cukup teman-teman untuk pertanyaan dari room chat. Teman-teman yang masih belum terjawab pertanyaannya silahkan nanti pantengin terus IG@tvworld.id, nanti akan ada sesi live Q&A di sana. Oke, kita lanjut ke mengingat waktu yang sangat terbatas teman-teman. Sekarang udah pukul 10:07 di Indonesia sana. Saya yakin teman-teman juga capek ya pasti ya. Dan di sini sudah mulai masuk waktu maghrib juga teman-teman. Jadi untuk penanya kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Kita akan berikan waktu terakhir, penanya terakhir, yaitu dari Kak Delviana Safitri dari Bogor. Untuk teman-teman yang lain yang belum dapat kesempatan untuk bertanya, sekali lagi teman-teman jangan sedih karena masih ada sesi Q&A setelah ini teman-teman. Seperti itu. Baik, setelah ini silakan Kak Delviana Safitri, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daviana Safitri, asal Bogor. Saya yang bertanya kepada Kak Dendi dan Kak Aninda. Yang pertama kepada Kak Aninda. Dari salah satu syarat pendaftaran TDV itu ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu kan sangat sama seperti surat keterangan lulus. Nah, gimana caranya membuat surat tersebut, Kak? Sedangkan kita belum lulus SMA gitu. Dan transkrip nilai, apakah transkrip nilai SMP juga dibutuhkan? Bagaimana Kak Delvi? Bisa diulang? Pertanyaannya, salah satu syarat pendaftaran TDV itu ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu kan sama seperti surat keterangan lulus. Iya. Nah, gimana cara membuat surat tersebut, sedangkan kita belum lulus SMA? Dan apakah harus juga transkrip nilai dari SMP gitu, Kak? Oke, ada lagi pertanyaannya? Cukup ya Kak Delvi ya? Baik, terima kasih Kak Delvi dari Bogor. Mungkin untuk pertanyaan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah juga mewakili teman-teman yang lain, mungkin dari Kak Dendi bisa terlebih dahulu menjawab, atau Nida juga boleh. Gimana Kak Dendi? Mungkin dari Nida dulu ya, mungkin Kak Dendi ada sedikit kendala teknis. Silakan Nida untuk pertanyaan dari Kak Delvi tadi. Baik, terima kasih Kak. Jadi kalau misalnya sebenarnya Kak, surat rekomendasi dan surat keterangan lulus itu adalah dua hal yang berbeda. Gitu. Itu tidak sama. Surat keterangan lulus dan surat rekomendasi itu dua hal yang berbeda.
Jadi kalau misalnya surat rekomendasi secara ini ya, secara mungkin kita bahasakan gitu, kita kita perjelas lagi bahwa surat rekomendasi itu adalah surat yang mana surat ini diberikan oleh orang yang mungkin berpengaruh gitu ya. Orang berpengaruh atau mungkin orang berpengaruh yang kita kenal yang mana mereka itu merekomendasikan kita untuk diterima di beasiswa yang sedang kita daftar gitu Kak. Itu untuk surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi ini mau gimana cara mendapatkannya itu sebenarnya banyak cara dari Kak Delviana sendiri nanti bisa dipelajari lagi lebih lanjut, tapi intinya itu. Yang pertama, hal yang terpenting adalah surat rekomendasi dan surat keterangan lulus itu adalah dua hal yang berbeda. Gitu ya, Kak Delviana ya. Semoga menjawab. Ya, terima kasih banyak Kak Nida. Satu lagi Kak Rizan Nida minta maaf, terkait transkrip SMP itu dibutuhkan atau tidak. Jadi kan tadi salah satu pemberkasan yang memang diwajibkan ya adalah ijazah SMP. Dan teman-teman pastinya tahu kalau misalnya ijazah SMP itu kan depan belakangnya. Jadi ya itu yang dimasukkan, depan dan belakang ijazah SMP. Jadi otomatis transkrip nilainya juga masuk. Gitu. Terima kasih. Ya, terima Mungkin kasih dari Kak banyak. Dendi atau dari Bang Hafizan mungkin ada tambahan. Iya. Kak Dendi, apakah sudah tersambung lagi dengan kita? Iya, sudah. Tadi banyak gangguan sih. Iya. Oke, baik. Teman-teman, sekali lagi kita sampaikan untuk pertanyaan, mungkin kita berikan kesempatan terakhir nih buat teman-teman. Ada mungkin pertanyaan yang di luar apa yang sudah dijelaskan tadi atau sudah disampaikan tadi. Kalau misalkan ada, saya persilakan untuk raise hand begitu. Mungkin bisa disampaikan atau ditujukan ke Kak Dendi terkait dengan TDV-nya atau terkait dengan kuliah ilahiyatnya. Jadi lebih spesifik ke bidang itu. Kalau pertanyaan teknis tentang pendaftaran, berkas dan sebagainya nanti bisa disampaikan di akun @tdvurdi.id atau nanti teman-teman bisa hadir di live Q&A kita ke depannya gitu ya. Oke, sepertinya ada satu pertanyaan di luar itu semua tadi ya terkait berkas dan teknis. Dan mungkin bisa lebih khusus ditujukan ke Kak Dendi dari Rahma Solihah. Silakan Kak Rahma Solihah, kesempatan terakhir penanya kita pada kesempatan malam hari ini. Silakan perkenalan nama, asal, dan pertanyaannya Kak. Oke, bismillah. Nama saya Rahma, asal Makassar. Sekarang stay di Bandung. Saya mau tanya ke Kak Dendi tentang ilahiyat, saya tertarik banget. Tapi saya lebih tertarik ke ini sih Kak, ilmu sejarahnya gitu. Nah, kan di ilahiyat kan belajar ilmu sejarah juga. Apakah di sana ada kegiatan semacam touring ke situs-situs sejarah Islam? Karena di Turki kan memang kental banget gitu kan sama nilai-nilai keislaman, nilai-nilai sejarah Islam gitu. Sama satu lagi, minimal surat rekomendasi itu berapa? Kita gitu aja Kak, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Rahma atas pertanyaannya, menjadi penutup penanya kita pada malam hari ini. Karena teman-teman yang di Indonesia Timur, di Indonesia Tengah itu sudah mencapai jam 12 mungkin ya, jam 11, tapi Masya Allah sekali teman-teman antusiasmenya, masih 91 partisipan pada malam hari ini, luar biasa. Baik, tanpa panjang lebar, silakan Kak Dendi mungkin bisa memberikan jawaban terkait pertanyaannya Rahma tadi, cukup menarik ya, saya kira. Silakan Kak Dendi. Jadi gini ya, di kampus itu memang banyak klub-klub, maksudnya banyak kayak perkumpulan-perkumpulan gitu tentang misalnya kamu suka di sejarah, yang artinya mereka suka ngajak jalan-jalan ke situs-situs bersejarah kayak gitu kan. Karena memang Turki ini bagi saya juga museum terbuka gitu, yang setiap sudut tempat itu adalah museum kayak gitu. Jadi walaupun nggak cuma di kampus sebenarnya, nanti dari TDV pun banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang TDV memperkenalkan kita, apalagi mahasiswa baru yang baru datang, warga yang baru datang, pasti diajak jalan-jalan. Misalnya kalau di Istanbul ke Hagia Sophia, nanti diceritakan tentang sejarah-sejarah Sophia. Nggak cuma di kampus sih, di TDV sendiri, di asrama sendiri banyak kegiatan kayak gitu kok. Kayak gitu. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Bang Dedi. Mungkin bisa dijelaskan juga sedikit Bang tentang kondisi atau suasana kehidupan di asrama TDV seperti apa, sekamar berapa orang, kemudian juga
bagaimana pembelajaran di asrama, mungkin ada Bang, kalau ada bimbingan di asrama, silakan Bang Dindi. Iya, di asrama itu setiap asrama mungkin beda-beda ya. Kalau di asrama saya sendiri, satu kamar itu ada 4 orang. Itu pasti kita tuh beda-beda negara semua. Kayak misalnya kamar saya orang Indonesia, terus ada orang dari Arab Saudi, ada orang dari Afrika, ada orang dari India juga. Jadi itu sih yang membuat kita tuh lebih banyak tahu tentang kultur mereka, itu bagus banget. Dan juga belajar tentang kultur mereka. Nah, di kegiatan di asrama sendiri itu, selain memang kita ada eee, kelas di kuliah, kita juga di sini diberikan kelas tambahan. Misalnya tadi ada yang nanya, "Kak, kalau misalnya kami yang punya hafalan gitu, bisa nggak sih Kak di Turki itu tetap jaga hafalannya, bisa nggak sih malah nambah hafalannya?" Itu bisa banget. Karena ketika kalian kuliah di Turki, kalian khususnya di asrama TDV, itu pasti banyak banget orang-orang penghafal Quran. Kayak misalnya di asrama saya sendiri punya kegiatan tersendiri nih, mereka yang memang sedang, murojaah itu punya kegiatan sendiri, setiap hari itu jam berapa mereka kumpul murojaah bareng kayak gitu kan. Terus juga misalnya di asrama saya juga disediakan kursus-kursus bahasa lain, bahasa Inggris ada kursus di sini, juga bahasa Jerman ada, gitu. Jadi banyaklah kegiatan-kegiatan yang ada di asrama, jadi kalian nggak akan bosan sih di asrama, kayak gitu. Mungkin dikit nambah Kak Dendi ya, mungkin itu di asrama Kak Dendi. Nah, kalau di asrama Anida sendiri, Ya, Kak Nida, mohon maaf sebelumnya. Ya, siap. Sekalian maksudnya menambahi jawaban dari Kak Dendi, sekaligus menyampaikan closing statement ya Kak Nida. Jadi langsung ini kita penutupan, jadi langsung menyampaikan closing statement, mungkin pesan buat teman-teman semua nantinya, dan 1 menit waktu ya Kak. Silakan Kak Nida. Baik, terima kasih. Mungkin ini terkait asrama dulu, teman-teman. Kalau Anida, alhamdulillah di sini satu kamarnya kita 6 orang untuk anak-anak baru gitu ya. 6 orang, dan kamar Anida sendiri 1 Amerika dan 4 Prancis. Jadi Nida sendirian orang Indonesia. Dan di situ struggle kita jadi anak baru juga alhamdulillah dan masya Allah ya teman-teman. Kemudian benar banget kata Kak Dendi, di sini alhamdulillah juga kegiatannya juga macam-macam teman-teman semuanya, dan ketika kalian jadi anak baru juga bakal diajak jalan-jalan, jadi super masya Allah deh untuk Dianet ini sendiri. Dan mungkin kalau dari Anida pribadi teman-teman semuanya, lebih kepada kalian mungkin bisa dipertanyakan lagi nih kepada diri kalian sendiri yang pertama, terkait kenapa sih maksudnya kita berjuang hari ini, itu mungkin harus dijawab dulu dalam diri kalian. Jadi semisal seperti pertanyaan-pertanyaan tersebut, semisal kayak kenapa saya harus punya impian, atau mungkin kenapa saya sedang memperjuangkan beasiswa ini, atau kenapa saya mau kuliah di luar negeri, itu sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana yang memang mungkin teman-teman bisa persiapkan mulai dari sekarang. Kenapa teman-teman? Karena kenyataannya perjalanan kalian, perjalanan saya pribadi, dan perjalanan kita semua itu masih panjang. Nanti pastinya nih, mungkin kita sekarang semangat, tapi nanti mungkin ada waktu di mana kita tiba-tiba down atau ya sedih dan segala macam. Maka teman-teman, ketika kita lagi sedih, kita lagi down itu, maka kita ingat lagi nih tujuan dan niat awal kita berjuang. Kayak gitu aja. Kalau dari Anida, mungkin boleh nih dari Kak Dendi terkait closing statement-nya. Dan Ida minta maaf juga nih kepada teman-teman, mungkin jawabannya kurang memuaskan atau mungkin informasinya mungkin masih membingungkan, teman-teman bisa langsung tanyain lagi nih ke Instagram-nya tdv.worddi.id. Jadi minta maaf teman-teman semua. Baik, mungkin kepada Kak Dendi mungkin dipersilahkan. Ya, silakan Kak Dendi untuk closing statement. Mungkin sama seperti yang disampaikan tadi, kalau misalnya memang ada kesalahan dari tutur kata saya pribadi, saya minta maaf, dan mungkin setelah acara ini kalian jadi bisa menentukan. Mungkin yang ragu jadi yakin, yang yakin jadi ragu, nggak tahu. Tapi kalian yang menentukan, bismillah, semoga apa yang kalian tentukan itu yang terbaik untuk kalian, kayak gitu aja. Amin, amin ya robbal alamin. Baik. Mungkin demikian closing statement dari kedua pembicara kita ya teman-teman, luar biasa sekali. Mungkin di akhir kita bisa lah kasih tepuk tangan, entah itu tepuk tangan online atau langsung ya teman-teman ya, untuk kedua pembicara kita yang sudah luar biasa meluangkan waktu, dan bahkan
Kak Dendi ini lagi dalam masa ujian akhir semester ya, kayak lagi final. Alhamdulillah kita berterima kasih sekali kepada beliau berdua, Kak Nida dan Kak Dendi. Kita doakan teman-teman semoga studinya lancar buat Kak Nida, Kak Dendi bisa sukses selalu insya Allah. Apalagi Kak Dendi ini udah masuk tahun terakhir nih ya, dikit lagi lulus Kak. Amin. Semoga lulus dengan nilai yang terbaik dan juga Kak Nida bisa lancar tomernya dan teman-teman semua nanti insya Allah bisa berjumpa dengan kita insya Allah nanti di Turki bergabung dengan komunitas tdvawardi.id. Amin amin ya robbal alamin. Baik. Amin. Amin, ya, amin. Terima kasih, Kak. Oke, begitu teman-teman, demikian perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata, maupun perbuatan, maupun jaringan dan koneksi di luar kuasa kita semua. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman atas antusiasmenya, luar biasa. Ini sudah malam sekali, tapi masih 87 orang bergabung dengan kita. Semoga bisa bermanfaat teman-teman semua. Tetap stay tune di IG @tdvawardi.id karena akan disiarkan informasi terbaru dan terupdate soal beasiswa TDV, dan juga subscribe YouTube kita teman-teman. Jadi kita sekarang udah punya YouTube, teman-teman bisa buka tdvawardi.id, di sana udah lengkap tuh. Termasuk juga webinar kita pada malam hari ini akan diupload ke channel YouTube itu teman-teman ya. Begitu teman-teman, kami mohon pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebelum teman-teman bisa bersama ya kita. Jadi silahkan bagi teman-teman yang bisa dan sanggup untuk mengaktifkan kamera bisa diaktifkan karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama seperti itu ya teman-teman. Ya, yang akan memfoto nanti Kak Nida sepertinya ya Kak. Silahkan Kak Nida. Iya, siap. Oke teman-teman, boleh dong on cam dulu nih. Ini kenang-kenangan loh teman-teman semuanya. Bentar. Kita unpin dulu ya mungkin kakak-kakak. Kakak-kakak boleh di unpin dulu. Siap. Teman-teman boleh. Ini, oke siap ya semuanya. Ada masih beberapa orang nih yang belum on cam. Tapi nggak apa-apa. Oke, kalau gitu aku izin foto ya. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Slide 1, 1, 2, 3. Baik, kita lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 3. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Sebentar, slide 4, 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih banyak Kak Nida, terima kasih banyak Kak Dendi. Ya, sampai jumpa semuanya. Türkiye görüşürüz. Yo, sama-sama. Selamat malam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ya, terima kasih semuanya. Semoga sukses. Kak Dendi emang paling the best dah. Gak ada obat Kak Dendi. Aku botak bang. Terkagum-kagum kita sama Kak Dendi. Semoga lancar. Aku botak. Cukup ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Nida, terima kasih Pak Dendi. Terima kasih Kak Hamdan. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Dendi. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih semuanya udah datang. Terima kasih. Jadi kasihan lah moderatornya gak bilang makasih loh. Terima kasih kakak moderator. Bilang makasih kakak moderator. Makasih kakak moderator. Terima kasih ya Bang Iya, moderator. sama-sama. Terima kasih kakak-kakak tadi TDV.id. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Makasih. Terima kasih Kak Dendi, terima kasih Kak Nida juga. Sukses selalu. Terima kasih Ya, Kak Dinda. terima Terima kasih. kasih Kak Dendi. Terima kasih Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Allah. Ditunggu semuanya di Turki. Ah, gitu, bilang gitu. Oke. Oke Kak. Tunggu di kunyah. Iya, Ya Allah. Eh,